Suatu organisasi bisnis dapat bertahan lama bukan dikarenakan oleh suatu manajemen yang hebat, tetapi juga oleh orang-orang yang hebat dibuat dan dirancang oleh suatu nilai-nilai. Beberapa indikator organisasi bisnis yang baik dan rasional. Yang pertama, budaya kerja organisasi. Budaya kerja organisasi adalah keseluruhan kepercayaan dan nilai-nilai yang dimiliki dan tumbuh berkembang dalam suatu organisasi atau perusahaan menjadi cara berpikir, berperilaku, dan bertindak dari seluruh insan organisasi dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ciri-ciri budaya kerja yang efektif. Yang pertama, dapat menyatukan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak seluruh insan organisasi atau korporasi. Yang kedua, mempermudah dalam penetapan dan implementasi visi, misi, dan strategi dalam korporasi. Yang ketiga, dapat menciptakan dan meningkatkan kerja sama tim dalam perusahaan serta meminimalkan konflik-konflik internal yang ada. Yang keempat, memperkuat ketahanan dalam menghadapi tekanan-tekanan faktor eksternal perusahaan. Selain budaya kerja yang baik, faktor pemimpin juga sangat penting, antara lain yang pertama, pencipta dan pengelola strategi perusahaan. Yang kedua, teladan, citra image bagi individu-individu maupun kelompok yang ada di organisasi. Yang ketiga, motivasi untuk individu organisasi dalam melaksanakan budaya kerja secara konsisten dan berkelanjutan. Budaya kerja juga dapat digunakan sebagai motivasi yang efektif dalam pencapaian tujuan sesuai dengan visi misi perusahaan. Indikator yang kedua ada organisasi bisnis perusahaan. Suatu lembaga atau organisasi atau institusi yang didirikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan adanya orang-orang yang usahanya dikoordinasikan terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, bekerja sama, sesuai dengan peran dan wewenang dalam mencapai tujuan. Indikator yang ketiga ada karyawan sebagai bagian organisasi bisnis. Dalam mengembangkan strategi bisnis, perusahaan harus memperkenalkan dan mensosialisasi strategi tersebut kepada karyawannya, agar dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Para karyawan adalah sasaran pertama di perusahaan. Jika karyawan tahu mengenai berbagai macam produk, jasa, ataupun pelayanan yang harus diberikan kepada pelanggannya, dipastikan mereka akan bekerja dan memiliki kinerja yang baik sesuai dengan tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Pengalaman menunjukkan bahwa mendidik manajemen terlebih dahulu akan lebih berguna daripada memperkenalkan program kepada seluruh karyawan saat yang sama. Berbagai kegiatan khusus yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dengan para manajer untuk menjelaskan peran mereka dan untuk mendapatkan komitmen mereka. Pelatihan kepemimpinan organisasi juga diperlukan untuk membantu jalannya perubahan. Indikator yang keempat ada tanggung jawab perusahaan kepada karyawan atau pekerja. Suatu perusahaan selain mempunyai tujuan untuk mendapat keuntungan juga mempunyai tanggung jawab sosial, terutama untuk tunjangan hidup karyawan. Jadi, perusahaan mempunyai rasa tanggung jawab kepada semua pihak karyawan. Ada indikator yang kelima, yaitu manajer sebagai pemimpin organisasi bisnis. Dalam perusahaan yang baik, para manajer memimpin pelaksanaan strategi pelayanan dengan memberikan kepedulian pelayanan kepada pelanggan. Kunci utamanya adalah para manajer perlu menjalin dan menghargai hubungan dengan karyawan, penyuplai, pembeli, dan lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini menyebabkan orang lain akan merasa dihargai. Hal ini juga merupakan jaringan manusia yang bekerja sama untuk tujuan yang disepakati dan tidak ada keegoisan untuk meningkatkan rasa saling percaya.
Indikator yang terakhir adalah organisasi politik yang beretika. Organisasi politik yang baik adalah organisasi yang dapat menempatkan dan berpedoman terhadap etika dan norma-norma bisnis yang dimiliki. Walaupun pada kenyataannya, kehidupan organisasi politik yang ada di negara kita masih memiliki tujuan partai maupun individu untuk mencari keuntungan bagi organisasi politiknya.